sesuai dengan judul podcast kita kali ini, yaitu podcast Klinik Bedah. Gak afdol dong kalau kita gak ngobrol bareng sama dokter bedah. Tapi kali ini saya bukan sama dokter bedah umum, bukan juga bedah jantung, bedah onkologi juga bukan, apalagi bedah plastik. Nah itu ntar aja kalau aku sudah bertekad bulat untuk menyaingi glowingnya Mas Tutut kemarin. Nah kali ini aku mau lebih seru nih. Kita di sini akan bahas sama dokter bedah mayat. Lo baru aja ngomong mayat, udah ada yang jahil aja nih. Jangan-jangan Mas, ayo. Kok dimatiin lampunya? Wes aja gimmicknya, kayak dinyalain lagi. Nah, kalau gini kan kecantikanku jadi kelihatan. Maaf ya Sobat Iska, mas-masnya tuh loh ngajakin gimmick tadi. Ya, maaf ya dokter. Iya, nah ini dia nih teman ngobrol saya kali ini, yaitu dengan dokter, bentar namanya panjang ya dok, saya nggak hafal. Dokter Tuti Purwanti SPFM CMC, betul ya dok? Ya, nah, betul. Boleh tanya nih dok, SPFM itu spesialis forensik ya dok? Forensik medico legal. Oh iya, untuk CMC ini apa nih dok? Itu untuk mediator. Jadi untuk kedokteran mediko legalnya, ya, hukum kedokteran, jadi sebagai mediator yang memediasi orang-orang yang sedang bermasalah, baik lembaga maupun perorangan. Oh iya ya, keren sekali. Pastinya lama ya dok studinya? Enggak juga. Oh iya. Oh iya, tadi belum saya sapa. Selamat datang Dokter Tuti. Iya, waalaikumsalam. Ya, gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah semangat. Masih semangat ya dok? Semangat. Iya. Oke dokter, sebelum kita ngobrol nih, saya penasaran sebenarnya forensik itu apa? Berbau mistik sih dok? Enggak juga. Enggak. Forensik sendiri itu kalau dari kata arti forensik sendiri sebetulnya dia lebih ke hukum. Jadi demi hukum. Jadi semua keilmuan di jagat raya ini yang belakangnya dikasih tambahan kata forensik, pasti keilmuan itu akan digunakan untuk hukum. Oh gitu ya dok. Oke, nyambung pertanyaan sebelumnya nih dok. Ini tapi boleh dijawab, boleh enggak sih dok? Saya penasaran nih, dokter pernah nggak sih ngalamin hal-hal aneh? Misalkan kayak pasien ini bilang terima kasih sudah dipecahkan masalahnya gitu, pernah nggak sih dok? Yang bilang parah polisinya keluarganya. Oh gitu. bukan kalau masih sudah meninggal, kalau dia ngomong ya saya menang kabur. Kaburani saya juga penakut. Oh iya. Oke, kita nggak akan bahas mistiknya ya dok ya. Jadi forensik itu nggak melulu tentang mistik ya dok ya. Nggak ada, malah nggak ada kaitannya. Oh nggak ada, oke. Nggak ada kaitannya. Kita lebih ke ilmiah. Oh ya, oke, kita sudah akhiri saja ya dok mistik-mistiknya. Ya dokter, saya pengen tahu nih kenapa dokter memilih spesialis forensik padahal ada ya dok spesialis-spesialis yang lainnya. Spesialis forensik itu saya milih sebetulnya karena saya suka jalan-jalan, Mbak. Oh iya gitu. Suka dengan tantangan. Suka baca detektif Conan. Iya. Kalau kita berhasil memecahkan suatu masalah kan senang banget. Oh jadi motivasinya ini karena suka memecahkan masalah ya dok ya? Tantangannya yang dibilang misteri tadi ya. Oh iya. Oke, untuk yang membedakan ilmu forensik dengan ilmu yang lain ini apa dok? Sama. Jadi ilmu kedokteran forensik itu sebetulnya ilmu kedokteran secara menyeluruh. Mulai dari kita sekolah awal dokter sampai lulus, itu akan dipakai untuk membantu suatu proses penyidikan tadi untuk hukum. Oh, proses Jadi penyidikan. sebetulnya kedokteran forensik itu hanya sebagian kecil
dari forensic science, ilmu forensik. Nah, kalau mbaknya pernah ngikutin kasus Jessica atau apa itu ya, Iya. nah, itu kan ada ahli racun memanggil toksikologi forensik. Oh, Pernah dengar jadi nggak? datangkan forensik Ya, di situ. maka di gitu. situ keilmuan racun atau yang dibilang toksikologi itu untuk forensik. Kalau lagi butuh ahli foto, namanya fotografi forensik. Oh, jadi kegiatannya forensik itu ngapain aja, Lebih Dok? luas. Jadi semua keilmuan yang ada di jagat raya ini yang akan dipakai untuk pengadilan atau untuk hukum. Semua ahli. Maka kita sebetulnya hanya sebagian kecil aja membantu proses penyidikan. Iya, dokter, kalau saya nih jujur ya, kalau saya kan takut mayat ya, Dok, manusiawi lah ya. Nah, kalau dokter dulu awalnya pernah takut gak sih, Dok, sama mayat? Takutnya sih enggak ya. Hmm. Cuman saya takut itu kalau udah dibentuk pocong. Oh, Kalau udah di kafan itu saya takut. Tapi kalau bentuk wujud pada saat sebelum itu kejadian apa aja sama semua. oh, jadi waktu takutnya malah sudah di Iya, kalau udah pocong gitu ya, dimandikan Dok? saya mesti pergi daripada saya takut. Ternyata dokter forensik juga takut ya, guys ya. Oh, putih-putih. Iya, suka sedih nggak sih, Dok, kalau tentang jenazah ini kan biasanya ada keluarga yang nangis atau nggak terima dengan keadaannya gitu, Dok. Iya sih, kita lebih berteman dengan orang-orang yang berduka ya, orang-orang yang bermasalah baik keluarga ataupun korban sendiri. Tentunya saya luruskan juga di sini bahwa ilmu kedokteran forensik itu nggak selalu identik dengan mayat ya. Kita ilmunya lebih luas. Kita mencakup baik korban hidup ataupun korban meninggal. Korban hidup itu Ya, maksudnya gimana, korban Dok? hidup itu ya korban kecelakaan, korban penganiayaan KDRT, korban kekerasan seksual. Itu semua kan harus diperiksa. Oh, Nah. jadi tugasnya forensik kalau di korban hidup itu Kita ngapain, lebih Dok? ke arah mediko-legalnya, ke arah hukumnya. Jadi misal kalau ada pasien penganiayaan, nah itu nanti yang meriksa kan tetap sejawat dari UGD, atau mungkin kalau butuh dokter bedah ya dokter bedah, dioperasi ya dioperasi. Nah, perannya dokter forensik di sini adalah kalau saya yang bilang itu dokter forensik itu seperti dalang ya. Kita itu dalang yang menyatukan, nyambungin antara ilmu kedokteran dengan kepentingan penyidik. Nah, Oh, gimana jadi ini dia, seperti jembatannya iya, gitu ya, Dok? gimana ilmu kedokteran ini dituangkan dalam suatu visum ya kita ya, visum yang mungkin masyarakat bilang visum. Nah, itu bisa digunakan untuk Pak Polisi mengungkap suatu perkara, bisa membantu korban, karena jangan sampai bantuan kita ini malah nggak bermanfaat. Yang kedua, bantuan kita malah salah, menghukum orang yang nggak bersalah, malah membebaskan orang yang bersalah. Jadi kalau dari saya pribadi, saya menganggap bahwa profesi saya ini menjembatani atau sebagai ya dalang ya. Oh, Kita iya. bantuin ini, tolong dong tulis ini karena yang Pak Polisi butuhkan itu ini. Nah, gitu. Oh gitu. Untuk forensik ini apa melulu soal hukum sih, Dok? Enggak juga, kalau untuk profesinya ya, kalau dokter ya tetaplah kita bisa ngobatin orang ya. Kan banyak orang bilang dokter forensik cuma bisa ngobatin mayat. Enggak lah. Kita kalau ada orang sakit ya bisa, karena ilmu dasar kita kan kedokteran ya. Kemudian kalau yang dibilang hukum itu memang pelayanan kita di bidang lancarnya atau membantu suatu proses penyidikan. Oh, Tapi jadi kalau saling untuk berkaitan. layanan banyak kita. Oh, apa aja itu, Dok, layanan-layanan di forensik misalkan? Yang kita ada sekarang di ISKA ini ya, mulai dari pemulasaraan, konseling. Konseling? Ya, Konseling itu maksudnya ke di keluarga? sini. Misal kalau ada suatu kejadian, ini saya harus gimana sih? Karena rata-rata kan delay lapornya belakangan ya. Nah, konseling hal-hal apa yang harus saya simpen, saya amankan buat nanti pada saat lapor, saat pemeriksaan itu masih bermanfaat. Jangan sampai istilahnya bukti-bukti itu hilang karena makin lamanya lapor. Terus kalau misalkan ada lagi apa sih yang harus saya kerjakan kalau saya nemuin orang tergeletak di jalan, saya nemuin ada
orang yang diduga udah meninggal mayat, itu saya harus ngapain? Nah, saya harus lapor kemana? Nah, terus lagi misal hal-hal apa sih yang harus saya pahami antara pasangan saya, anak saya, keluarga saya, itu berkaitan dengan identifikasi. Kalau misalkan mbaknya pernah tahu tentang DVI ya, identifikasi korban bencana, gunung meletus, pesawat jatuh, itu kan paling nggak harus tahu, oh ayahku atau suamiku ada luka lalatnya di belakang telinga. Oh, tanda lahir gitu ya, Dok. Dia pernah ke dokter gigi mana, oh giginya yang sini ada lubang, oh ditambah. Itu jadi lebih membuka pengetahuan masyarakat bahwa kita harus memahami, nggak cuma dilihat foto cantik wajahnya yang kayak Korea glowing ya, tapi harus tahu ciri khasnya gitu. Oh, itu jadi banyak sekali ya, di tanda lahir itu ya, Dok. Jadi ciri-ciri keluarganya khusus, juga harus ya, tahu. Seperti itu. Terus lagi pelayanan kita juga ada pemulasaraan untuk perawatan jenazah. Ada lagi DNA. Jadi kita lagi mulai mengembang atau membuka layanan DNA, baik DNA paternity untuk melihat hubungan kekerabatan ayah biologis, dan juga untuk DNA klinik. Jadi misalkan seberapa besarkah kemungkinan saya Tuti akan menderita suatu cancer? Berapakah kemungkinan saya akan menderita penyakit jantung, koroner dan lain sebagainya. Oh iya, tadi ngomongin pemulasaran jenazah ya, Dok. Perawatan. Itu apakah forensik juga ikut menguburkan di makamnya gitu, Dok? Atau sudah diserahkan ke keluarga? Pelayanan kita hanya sebatas merawat, mengkafani, kemudian sampai layak untuk siap dimakamkan. Yang memakamkan ya ada petugasnya sendiri. Oh gitu ya, Dok. Untuk forensik ini apakah selalu terlibat dalam persidangan? Terlibat dalam bantuan kita dokter forensik itu bersifat pasif. Kita akan memberikan bantuan kalau ada permintaan. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kita akan cuek-cuek aja, nggak ada, kalau seandainya kita ada curiga suatu tindak pidana. Tapi sehingga seringkali di lapangan itu permintaannya datangnya terlambat. Kejadiannya udah seminggu lalu baru datang permintaannya hari ini. Nah, untuk mengantisipasi itu kita akan selalu membuat suatu rekam medis, pemeriksaan, mendokumentasikan secara lengkap. Jadi begitu ada permintaan dari penyidik, kita sudah siap. Nah, kemudian kalau apakah selalu berkaitan dengan persidangan? Ya, kalau kita diminta untuk memberikan keterangan ahli di persidangan. Oh gitu, jadi atas permintaan gitu ya, Dok. Untuk di persidangan nih, tugasnya forensik apa, Dok, di sana? Dokter forensik biasanya tugas di persidangan nggak cuma dokter forensik. Dokter ahli yang lain bisa dipanggil, dokter umum bisa dipanggil, perawat pun bisa dipanggil. Makanya saya tadi bilang sampai di batas manakah penyidik membutuhkan keterangan atau mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan alat bukti di persidangan. Nah, misal ada kasus dugaan aborsi, nah itu bisa jadi akan memanggil dokter obgyn untuk dimintain second opinion berkaitan dengan keilmuan di bidang obgyn. Jadi tidak harus dokter forensik sendiri ya, Dok ya. Ya, kalau dokter Tuti, dokter sebenarnya di RSUD ISKA atau ada di rumah sakit lain juga, Dok? Saya kebetulan mendapatkan amanah kalau untuk home base-nya di Bayangkara Kediri. Oh iya, tapi pelayanan saya background-nya di bawah institusi Polri, maka pelayanan saya di Jawa Timur sisi barat. Oh gitu ya, Dok. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada permintaan di wilayah lain saya juga harus siap. Oh, jadi kedokteran forensik ini sebenarnya lingkupnya kepolisian atau lingkupnya kesehatan sih, Dok? Dua-duanya. Oh iya. Sebetulnya justru masuk dalam Kemenkes ya. Karena termasuk kita kan juga di bawah ID juga kan, ada perhimpunan kita kan di bawah ID. Tetapi kenapa sih kok di bawah kepolisian? Karena memang untuk mengungkap suatu perkara kan saat ini Indonesia penyidiknya hanya Polri ya. Iya. Ditambah lagi saya memang bekerja di dalam instansi Polri. Oh gitu ya.
kalau di rumah sakit nih dok, apa ada forensiknya? Apakah semua di rumah sakit ada forensik gitu dok? Alhamdulillah sekarang di Jawa Timur sudah ada beberapa peminat untuk yang bergabung atau belajar di ilmu kedokteran forensik sudah cukup banyak. Oh, jadi belum semuanya ya dok ini? Belum. Oh, iya. Kalau yang di sini sekitar Tulungagung itu baru Tulungagung, kemudian Ngawi, ya sudah. Oh gitu. Malang. Jadi belum semuanya, jadi tidak setiap rumah Masih sakit terbuka ada kesempatan, forensik. silakan. Oh iya. Banyak kesempatan bisa Ya, membantu. kalau mengabdi. kedokteran forensik ini di rumah sakit itu ada timnya dok? Apa hanya dokter forensik saja? Kita langsung dalam instalasi ya, Oh, instalasi. Ya, di instalasi dipimpin oleh ahlinya. Kemudian di situ juga harus ada dokter umum juga. Kemudian ada teknisi yang membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Oh, jadi ada timnya gitu ya dok? Iya, Oh, dari teknisi timnya forensik. itu apakah juga ada perawat atau? Kalau dari standar kompetensi harusnya perawat ya, minimal D3. Tetapi kalau saya lihat di tempat-tempat itu rata-rata SMA. Karena jarang sih passionnya orang untuk benar-benar mau berkecimpung dengan Masih belum banyak gitu ya dok? belum banyak ya, belum banyak. Nah ini nanti kita bahas, siapa tahu ada yang minat untuk belajar ilmu forensik ini ya dok ya. Iya. Nah dokter pernah nggak sih waktu menangani kasus itu ada orang ketiga atau pihak pelakunya itu merayu dokter untuk membuat data palsu biar nggak real gitu dok? Nggak pernah. Nggak Nggak ada ya dok. Jadi selama ini datanya asli semua ya dok, Kita berdasarkan kan selalu apa ya? Kita bekerja di hukum ya, dan sumpah dokter. Jadi Oh, iya. sudah selayaknya kita menyimpan rahasia kedokteran. Jadi semua keterangan meskipun pada pasien sudah meninggal atau yang masih hidup harus menjadi rahasia tersebut. Oh, iya. Dan hasil kita, pemeriksaan kita akan diserahkan kepada penyidik. Tidak kepada keluarga, tidak kepada lawyer dan lain sebagainya, hanya kepada penyidik. Gitu. Itu aturannya ya. Untuk forensik nih kan untuk mengidentifikasi korban ya dok. Itu apakah juga bisa pelakunya didefinisikan gitu, misalkan dari dilihat dari hasilnya jadi ketahuan nih pelakunya siapa gitu dok? Bisa. Oh bisa juga. Jadi nggak ya, hanya. bisa tidak. Oh iya iya. Bisa, ya, bisa tidak. Jadi prinsipnya mengidentifikasi itu harus mencocokkan ya, mencocokkan. Jadi sehingga harus ada pembanding. Maka kalau yang saya sampaikan tadi itu secara ilmiah ya Mbak ya. Pemeriksaan kita secara ilmiah, baik memeriksa seluruhnya, memeriksa bajunya, propertinya, memeriksa laboratoriumnya. Maka saya bilang tadi bahwa ilmu kedokteran forensik itu nggak cuma berdiri sendiri, melibatkan semua keilmuan kedokteran ya, dokter patologi anatomi, dokter patologi klinis, dokter mikro. Kita selalu akan berinteraksi dan konsultasi gitu, sehingga hasilnya setelah menyeluruh kita analisa, baru kita lakukan kesimpulan. Oh. Bisa sebetulnya, karena prinsipnya setiap benda yang bersentuhan itu akan meninggalkan jejak. Nah, mbaknya pegang mic kan? Nah, Iya. di mic ini akan ada jejak kita, baik sidik jari, sidik DNA kita. Kalau kita luka ada darah juga tinggal di situ. Dari situ sudah bisa diidentifikasi ya dok? Beberapa kasus kan banyak yang terungkap mulai pemeriksaan bercak darah yang menempel, kemudian pemeriksaan dengan tadi DNA sentuh, bercak DNA bisa. Oh, jadi misalkan kalau tangannya menyentuh benda, ada sidik jarinya, tapi kalau menyentuh tubuh apakah juga ada? Bisa, Dok? ada. Oh, bisa. Ada. Untuk misalkan benda gitu juga bisa dok diidentifikasi ini bekas benda apa gitu? Luka karena apa? Iya. Yang di dalam tubuh, yang di tubuh kita. Bisa, karena gambaran luka di tubuh itu merupakan cetakan negatif dari benda yang menyentuhnya. Nah, tapi tetap semua dipengaruhi oleh, tadi saya bilang berapa lama kejadiannya, karena ada faktor penyembuhan kan, penyembuhan seperti itu. Pernah nggak sih dok waktu sudah
diidentifikasi ini karena tindakan kriminal, tapi pelakunya masih belum ketemu sampai sekarang mungkin dok. Bisa, kalau nemuin pelaku tugasnya polisi. Oh gitu ya dok. Iya. Sudah di luar forensik ya dok ya. Tugasnya nemuin pelaku, tapi kita akan memberikan bantuan secara maksimal baik dari saran, pendapat maupun hasil pemeriksaan kita untuk membantu polisi. Jadi polisi itu kan ngumpulin alat bukti baik dari ahli, dari ini banyak. Oh, Iya. polisi Nggak- juga pun nggak sendiri ya dok ya. Ya. Terutama juga dibantu oleh tim forensik. Iya. Nah, Sebagai- ngomongin forensik ini pasti nggak jauh dengan istilah otopsi ya dok. Nah, otopsi ini apa sih dok sebenarnya? Teknisnya gitu seperti apa? Otopsi itu melihat secara auto ya, melihat secara langsung terhadap suatu benda, karena kita kan ilmu kedokteran berarti berkaitan dengan manusia ya. Jadi benda itu harus manusia, tubuh manusia, baik tubuh utuh, tubuh enggak utuh, ataupun bagian-bagian dari tubuh, ataupun seperti bercak, rambut itu juga Oh, dari rambut ya, itu juga bisa. bisa diketahui. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan dari luar semua, diperiksa tubuhnya, luka-lukanya semua apa yang ada, yang sekiranya tidak wajar atau yang harusnya nggak ada. Ditambah lagi pemeriksaan dalam, dilihat dalamnya apakah yang di luar tadi berhubungan sama yang dalam. Nah, atau enggak, ataukah ada hal-hal baru di dalam, adakah luka, adakah penyakit yang sebetulnya di luar tadi nggak nampak. Nah, ditambah pemeriksaan tambahan tadi laboratorium. Tadi saya bilang patologi, anatomi, ya. Kemudian ada patologi klinik. Kalau saya butuh kultur juga sering kirim sampel untuk dikultur, mikrobiologi. Nah, kemudian semua tadi itu akan dirangkum, dianalisa, dikonsultasikan juga sama expert-expert yang lain. Yang saya bilang tadi, saya itu dalang. Jadi saya minta informasi sana. Saya sering konsul ke urologi, dokter bedah, dokter Evi, apa gimana, ada ketemu ini. Oh iya, kita akan bertukar pendapat yang akan saya satukan, dibikin narasi dalam bentuk visum untuk diserahkan kepada penyidik. Jadi Gitu. korban yang sudah meninggal pun juga cek lab untuk mengidentifikasi Iya itu ya dong. dok. Nah itu tuh tim labnya ada pendatangi ke Enggak, forensik kita yang atau- ambil sampel, Oh, kita kirim gitu. ke sana. Sampai detik ini pun jarang orang, masih sedikit ya untuk mau dan berani dalam tanda petik Nah melihat itu apakah dalam semua bentuk petugas jenazah. misalkan dari lab itu juga mau dok? Rata-rata takut, Oh. nggak berani. Ya. Jadi Nggak berani. tim forensiknya yang mengirim sampel ke Iya, lab kami gitu ya, yang Dok? berkirim. Nah, ketika melakukan otopsi nih dok, apakah semua organ-organ dikeluarkan atau hanya pada beberapa kasus saja yang seperti itu? Prinsipnya pemeriksaannya secara menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki, baik dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, maupun nanti untuk diambil sampel pemeriksaan laboratorium. Kalau dikeluarkan semua, tentunya seperti kalau periksa uang, dilihat, diraba. Nah, Iya. tapi kalau kita dilihat, diraba, diiris. Oh, Kita diiris. lihat, kita raba. Kalau ada kelainan kita iris dalamnya kira-kira bagaimana. Kalau memang ada kecurigaan, kita akan ambil sebagian, enggak semuanya, diambil sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Nah, dan baru kita awetkan, kita kirim ke laboratorium. Jadi dokter udah biasa nih ngiris-ngiris bagian tubuh manusia gitu ya dok. Aku aja masih ngiris ayam, nggak bisa-bisa dok. Iya, iya. Nah organ itu kenapa dok kok dikeluarkan, itu untuk apa gitu dok? Tadi untuk mencari adakah kelainan, sakit, penyakit. Kalau ternyata misalkan kita lihat hati kok normalnya kenyal, tepinya tajam, warnanya harus mungkin. Ini kok warnanya nggak rata ya? Kok diraba-raba ada yang keras-kerasnya. Nah, itu yang kita iris, kita lihat mungkin ada penyakitnya. Nah, sehingga nanti kita konsulkan apakah penyakit ini kira-kira bisa berhubungan nggak dengan pemeriksaan luar tadi. Gitu. Oh iya. Tetap Untuk mencari hubungan sebab akibat. dalam mengotopsi nih dok, ada nggak sih dok batasan jam atau hari setelah pasien atau korban tersebut mengalami kejadian gitu? Ikan cepat, ikan gabus. Makin Apa cepat, itu, Dok? makin bagus. Oh, oke. Jadi semakin cepat, Ya, semakin karena orang bagus. kalau udah meninggal itu akan mengalami perubahan yang akan berlanjut sampai ke pembusukan. Semakin lama tentunya hal-hal yang harusnya nampak dari kasat mata akan jadi terkaburkan, tersamakan.
Tapi masih bisa ya dok gitu tuh dimaksimalkan. di biasanya kalau mengotopsi itu berapa lama dok? Tergantung anginnya. Mungkin bisa diceritakan Tergantung paling cepat anginnya. atau sampai paling lama gitu 2 dok? jam, 3 jam, ada yang lebih. Semakin banyak lukanya, semakin banyak hal-hal yang kita temukan pada jenazah, semakin lama. Nah, saya nih pernah dok, mungkin sering juga di film-film ada mayat atau jenazah yang sudah dikubur terus digali lagi untuk dilakukan otopsi itu bisa juga dok? Bisa. Oh Bisa. itu masih utuh gitu dok? Tergantung waktunya, berapa lama dimakamkan, tergantung juga kondisi tanahnya, berbeda-beda. Oh itu biasanya si mayat itu umur berapa dok bisa diotopsi ulang gitu? Mulai dari setelah dimakamkan bisa. Saya pernah dimakamkan pagi, sore minta digali. Pernah seminggu, 2 minggu. Ada yang terakhir kemarin Rebu ya, kemarin Rebu ya. Iya, Nah, hari Rabu. itu udah 6 bulan. Beliaunya dimakamkan Desember, tanggal 22 Desember dimakamkan. Baru kita buka kemarin. Oh Desember ke Juli. sekarang. 6 bulan ya, 7 bulan. Itu masih bisa diidentifikasi gitu dok, bisa diotopsi gitu. Nampak, ya masih. Maka kita tidak boleh langsung menjudge, udah dimakamin sekian, semua cari apa, nggak bisa, nggak boleh. Kita harus tetap memeriksa secara maksimal, kita cari maksimal, kita cari tanda-tanda. Meskipun seperti yang saya bilang tadi, perubahan dalam tubuh atau seseorang sudah meninggal itu akan terjadi yang akan mengaburkan, tapi setidaknya pasti ada. Kok agaknya merinding gitu ya dok? Iya, Ya, bayangin mayat yang udah dikubur terus digali lagi untuk diotopsi gitu, waduh. Nah kalau dokter waktu mengotopsi nih pernah nggak sih dok nemuin benda-benda yang nggak lazim di dalam organ tubuh gitu dok? Benda yang nggak lazim, apa ya? Mungkin kalau orang zaman dulu ada susu atau gimana gitu Tidak dok? ada yang saya temukan, mungkin ada dia pasang ring di jantungnya, ada bekas operasi, masih ada pennya gitu aja. Nah, mayat kan berbau ya dok. Dari situ apakah bisa diidentifikasi dari bau mayatnya gitu? Kalau saya selama identifikasi untuk apa? Untuk mencari jawabannya itu tadi dok. Tak panggilkan K9 aja. Kalau K9 bisa baunya siapa? Dari baunya gitu kan. Kalau di film-film nih, oh ini sudah bisa diidentifikasi gitu karena apa? Kalau meninggalnya. saya sampai sekian, sejak 2014 saya lulus sampai sekarang saya masih belum. Cuman yang dibedakan itu misal dia meninggal di air asin di laut, dia meninggal di air tawar di sungai, dia meninggal di sumur, atau dia meninggal dan membusuk di rumah, itu memang aromanya beda. Oh gitu. Beda kan, tergantung dari lingkungan ya. Oke. Cuman kalau bau tuh, ini meninggal seminggu, enggak, saya belum bisa. Ilmu saya belum bisa. Ya biasanya tuh sering kecium baunya gitu nggak sih dok? Waktu mengotopsi. Pastilah. Waktu itu radius dokter sekian meter. pakai masker ya? Awal-awal dulu pakai masker, tapi sekarang sudah Sekarang sudah nggak pakai terbiasa. masker Mungkin dok? sudah beradaptasi ya hidung saya. Kok bisa dok? Hidungnya sudah beradaptasi. Ya. Itu apa nggak bau-bau amis gitu dok? Iya campur. Itu buat ngecek COVID aja mbak. Kalau bau. Kalau nggak bau malah bahaya ya dok. Iya. Nah, saya juga pernah dengar nih tentang mayat berbicara. Itu gimana sih dok maksudnya? Dibisikin, saya tadi dibunuh. Ih dong, beneran. Dok, aku merinding. Saya diperkosa. Saya dia ngomong gitu. Saya dicekek dulu gitu. Dok, itu kok Bilang kayak di dia. film sih dok? Iya dia bilang. Bilangnya lewat luka-lukanya. Aku Kita kira cari ada enggak luka di leher, lukanya itu ada bentuk kukunya enggak, lecetnya kayak apa. Kan ada ilmu luka dulu. Makanya saya bilang kita mengungkapnya secara saintifik ya, secara ilmiah. Kita cari, kita irigasi ada enggak Mister spermanya di liang senggama. Kalau semua bukti ada ya dia bisa bilang saya diperkosa.
katanya Vina ya. Iya. Ketahuan sudah nonton film Vina ini dokter. Nah dari situ nih mungkin orang apa ya kayak menilai mayat bisa berbicara. Memang berbicara, mayat berbicara, TKP berbicara, tapi berbicaranya dari yang kita lakukan pemeriksaan. Gitu. Kalau emang dia bersih, nggak ada luka, ya berarti dia tidak ada tanda kekerasan. Tapi ternyata dia ada penyakit jantung. Saya sakitnya jantung. Saya gitu. Pernah nggak sih dok pengen biar gak usah otopsian gitu, Pengen bicara aja. Saya sebetulnya pengen kayak di film, saya pegang tangannya gini. Saya kalau mau periksa biasanya ritual saya, nah, saya akan kirim doa dulu, assalamualaikum, kirim doa, kemudian salam, sholawat Nabi. Kadang saya ajak ngomong, kamu diapain sih? Saya pegang ini. Dokter ngajak ngomong mayatnya. Iya, diapain sih? Terus apa reaksi mayatnya dok? Hah? Apa reaksi mayatnya dok? Apakah Dia bergerak, nanti dia masih belum mati, Pak. Atau tiba-tiba ada hembusan angin gitu dok? Ada Aromanya langsung beda gitu. Pernah nggak sih dok? Enggak sih, itu kan apa ya, meningkatkan mood saya. Ini kagak sampai berdoa ya Allah, dalam hatinya ya Allah beri bantuan ya Allah, orang ini diapakan petunjukmu. Emang yang keluar nih, kamu diapain sih dek, kamu diapain, bilang sama ibu ya dek. Kalau bayi suka saya gendong, kamu ikut ibu ya gitu. Iya. Kamu merinding, aku serius. Ya, kalau saya iseng itu saya gendong, saya kasihkan balbannya, mau mbak, mau kamu ya anak toh, pada kabur semua. Kok dokternya tegel gitu ya dok? Gak apa-apa sih, kalau saya tuh dalam hati saya bahwa kalau misalnya dia keluarga saya gimana gitu. Kan juga saudara ya, kemudian beliau itu ya butuh bantuan kita. Iya, kayak gitu tuh pernah nggak sih dok masuk ke mimpinya dokter gitu? Gak ada. Saya lebih senang mimpi ketemu artis. Gak pengen dia dok, biasanya tuh kayak di film-film lagi nih, waktu barusan ngobrol dengan si mayat atau gimana, langsung tuh dia masuk di mimpi gitu dok. Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah sampai Belum pernah. sekarang dok. Belum. Jangan sampai atau ingin dok ini. Sebetulnya pingin sih. Malah pingin, kenapa Pingin dok? ngobrol, pingin tanya, bener gak sih temanku tadi? mau diskusi, bener gak tadi tak temukan kamu diginiin gitu. Gak pernah. Alhamdulillah. Kok ada ya pengen dimimpiin mayat gitu. Nah, ada mbak. Selama karir dokter nih, mungkin kasus yang paling rumit itu kasus seperti apa dok? Kasus rumit. Alhamdulillah, kasus rumit itu kalau kasus mutilasi ya. Kalau mutilasi ketemu sebagian tubuh rumit itu, kalau saya nggak bisa memberikan hasil maksimal kepada penyidik, itu saya anggap rumit. Ya, tapi selama saya bisa memberikan, ada yang saya tulis lah di kertas resume itu, bahwa matinya kapan, matinya kira-kira kena apa, lukanya gimana, sebabnya apa. Oh itu juga bisa diidentifikasi dok, matinya kapan? Ya, dari tadi itu yang perubahan dari mulai dia awal setelah menghembuskan nafas sampai berapa hari, perubahannya itu kita lihat. Makanya dia kasih tahu, aku matinya kemarin. Oh, apa nggak langsung kaget gitu dok? Dari perubahan-perubahan di tubuh manusia. Oh, pernah nggak sih dok, selama ini setelah berapa usianya, maksudnya usia kematian, itu yang paling lama ini berapa hari Ada yang 2 biasanya dok? minggu, ada yang lebih dari. Kalau pasti kita tidak bisa ya, karena saya nggak ngeliat dia waktu peninggalannya. Saya kan hanya dari ilmu tanatologi, ilmu perubahan pada tubuh orang yang sudah meninggal, itu ketemu apa. Jadi saya pakai rentang antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kita kasih info ke penyidik, Pak meninggalnya antara tanggal 5 Juni sampai 10 Juni jam 10 pagi. Udah, nanti ini info penyidik, tinggal dikembangkan. Nah, terakhir terlihat kapan gitu kan. Iya. Nah, kemudian di rumah itu ketemu, di TKP ketemu apa, tanya keluarganya gitu. Nanti mengerucut gitu. Pernah nggak sih dok, keluarganya itu nggak terima gitu sama hasil Sering. yang Sering. Terus kalau gitu gimana dok mengatasinya? Iya. Iya.
Lebih ke ilmu menenangkan orang yang lagi denial. Iya. Jadi sering juga kita dicap pro terhadap polisi, ya kan? Iya, seperti pro, itu. ini dibunuh kok bilangnya. Ini ternyata apalagi saya pakai di bawah instansi Polri ya. Tidak independen. Iya. Gitu. Nah, tapi kembali lagi bahwa kita selalu berada di bawah sumpah ya. Sumpah dokter, kita terikat undang-undang. Dan kita juga nggak kenal yang kita periksa siapa, apa untungnya gitu. Jadi banyak ya polemik dok yang saya. nggak terima gitu. Terus kalau misalkan ada nih keluarga korban nggak mau diotopsi gitu, Ada apakah beberapa. dari Kembali lagi ke tugas kita adalah pasif. Jadi yang untuk undang-undang KUHP yang sekarang kan otopsi itu hanya memerlukan informasi aja, pemberitahuan kepada keluarga, tidak membutuhkan izin. Namun kalau undang-undang yang berikutnya ini ada pasal yang harus ada izin ke keluarga, dan itu adalah tugasnya penyidik. Iya. Cuma Jadi tidak menutup kemungkinan kita suka dilibatkan buat meyakinkan keluarga agar mau setuju gitu. Oh gitu. Nah jadi kalau nggak jadi diotopsi nih, itu sudah diserahkan ke kepolisian gitu ya dok? Iya, biasanya mereka keluarga bikin pernyataan dan tidak akan menggugat, akan menerima. Cuman sering udah dapat seminggu, sebulan, 2 bulan minta digali ya. Itu suka saya ngomel-ngomel, bikin susah. Karena semakin lama gambaran-gambaran yang harusnya bisa kita lihat dengan jelas tuh agak kabur, jam pekerjaan kita makin harus periksa ini, lebih banyak yang dikerjakan. Itu kenapa dok kok tiba-tiba pengennya digali gitu? Kenapa kok nggak dari awal kemarin waktu meninggal? Masyarakat kita ya masih banyak terpengaruh oleh apa kata netizen. Oh, Nah, bisik-bisik tetangga, ya kan? Kayak yang kasus ini kemarin awalnya sudah mati memang wajar, udah umur segitu. Tahu-taunya ada curiga jangan-jangan dibunuh selingkuhannya, jangan-jangan. Nah, baru mulai dilaporin polisi, diproses, baru kita periksa. oh, nah, kok nggak sampai nggak ketahuan kalau itu dibunuh gitu? Biasanya matinya tiba-tiba meninggal karena minum atau gimana itu? Ya itu yang harus kita cari, apakah dia keracunan, apakah dia mati sakit jantung dulu, baru setelah tergeletak baru ternyata apesnya dipukul. Nah, kira-kira matinya karena dipukul atau sakit jantung. Jadi itu yang kita harus ungkapkan. Oh, nah kalau kita juga sering tahu nih istilah mati suri. Kalau di kedokteran ini apa ada juga? Ada death appearance, jadi Oh. orang awam bilangnya sudah meninggal, tetapi sebenarnya dia berada dalam kondisi metabolisme yang paling rendah, nadinya nggak teraba, ya kan? Itu beda ya dok sama pingsan gitu beda? Beda. Oh. Maka kita mengedukasi. Kemarin PKRS Pak Bogi kan, kalau ada orang tergeletak panggil dulu, mbak cantik, dia diem, dipukul. Tapi ingat, seperti saya bilang tadi, selalu meninggalkan bekas kan, jangan Iya. sampai tangan kita langsung pegang orangnya. Oh, Cari kresek atau kertas atau apa, paling nggak buat alas. Mbak, masih nggak bangun, mulai raba nadi, raba tangan, ditaruh sini, hangat apa enggak gitu. Oh itu kenapa dok kok harus pakai Tadi saya bilang setiap yang bersentuhan akan meninggalkan jejaknya? jejak. Kalau dia seandainya kasus suatu proses pidana, kita meninggal jejak kita kita mengkontaminasi barang bukti. Itu mati suri sama nggak sadar gitu beda ya dok? Beda. Kalau mati suri itu apa sih dok? Tadi kondisi metabolisme paling rendah. Nah, maka ada yang namanya lebam mayat. Nah, yang suka di TV-TV dipukul-pukul sampai lebam-lebam. Nah, sebetulnya salah penempatan kata. Oh. Lebam itu miliknya jenazah. Akan dikatakan lebam kalau orangnya udah meninggal. Tapi kalau dipukul-pukul itu namanya luka memar. Jadi kalau sudah muncul lebam sudah nggak bakal bangun lagi. Tapi kalau kita cari belum ada lebamnya, ya mungkin dia masih bangun lagi. Oh gitu. Jadi bisa dilihat Berarti dari tanda lebam. pasti kematian belum ada. Oh, nah kalau mati suri nih penyebabnya apa dok biasanya? Banyak. Banyak juga dok yang mengalami mati suri ini. Beberapa saya pernah. Oh, itu
biasanya nih ada nggak sih dok keluarganya atau siapa mati suri terus dibawa langsung masuk dianggap meninggal gitu terus Jadi dibawa ke rumah sakit ya. ya Ke rumah itu sakit. ada ya dok. Ada. Terus sempat misal nih dokter mau ngotopsi ternyata pasien ini mati suri gitu pernah dok? Kita nggak akan ngotopsi kalau sebelum ketemu tanda pasti kematian. Kita akan bawa ke UGD dilakukan pertolongan. Oh jadi sudah dipastikan kalau Beliaunya masih hidup. Nah dokter pernah mengalami mati suri itu sendiri dok? Nggak pernah. Gak pernah ya dok, jangan sampai ya dok. Kasihin anak saya. Nggak ada yang ngantar sekolah. Saya ini baru nonton film dok kemarin jadi kebawa mati suri. Nah Iya. kan banyak juga ya dok kasus-kasus pembunuhan itu biasanya pelakunya orang terdekat. Apakah sering dok kayak gitu? Dan dari penelitian lebih banyak gitu ya, orang terdekat, orang kenal. Maka kita akan yang paling sering lagi itu pada saat olah TKP itu. Kadang pelakunya suka ikut nonton di TKP. Oh gitu dok. Iya. Jadi dia pura-puranya Lihat hasil kerjanya masyarakat. gimana. Iya itu. Oh loh. Jadi tim forensik ini juga olah TKP turun ke lapangan juga ya dok? Gini, kedokteran forensik itu Iya. adalah ilmu kedokteran yang dipakai untuk kepentingan forensik. Jadi tidak harus dokter spesialis forensik turun TKP. Semua dokter harus bisa. Maka keilmuan IKF ini, ilmu kedokteran forensik ini akan diberikan di masa studi dokter, baik dari semester preklinik maupun semester sudah dokter muda. Paling nggak pengetahuan dasar, pengetahuan di TKP itu sudah harus bisa. Oh, jadi nggak hanya dokter forensik saja ya dok, tapi kayak dokter umum Harus, juga. karena kalau saya sendiri tadi saya bilang di Jawa Timur cuma berapa orang ya, saya nggak pulang-pulang lah muter kemana-mana gitu. Jadi mengedukasi atau memberikan keilmuan kita buat adik-adik. Oh, saya kira yang tahu gituan itu cuma dokter forensik saja dok. Enggak, masuk SKDI kurikulum kedokteran ada keilmuan. Oh, jadi sebagai ilmu dasarnya mereka gitu. Jadi waktu datang ke TKP itu bisa ngapain aja, apa yang dikerjakan, apa yang diperiksa gitu. Kalau di TKP-nya itu ngapain dok tim forensik ini? Tadi memeriksa yang berkaitan dengan manusia. Oh, jadi nggak langsung diotopsi gitu ya dok? Enggak. Jadi diperiksa dulu. Ada tindak pidana enggak gitu. Kira-kira matinya wajar apa enggak wajar. Kita kasih tahu info ke polisinya. Kalau polisinya, oh ya udah Bu, dan lanjutkan aja otopsi ya, dikerjakan di rumah sakit. Kalau enggak Bu, ternyata matinya wajar, memang sakit jantung atau dia murni gantung diri, bunuh diri. Jadi biasanya tuh lebih sering karena tindak pidana gitu ya dok. Jadi untuk memastikan penyebabnya apa gitu. Pernah nggak sih dok yang di luar tindak pidana nih terus minta diotopsi untuk ketahui? Ada namanya otopsi klinis. Oh, itu jadi otopsi apa, itu dok? ada 3, ada otopsi forensik yang dikaitkan dengan pidana hukum, ada otopsi klinis itu untuk mencocokkan dengan diagnosa perawatan. Kalau di luar negeri sudah rutin dikerjakan, tapi di Indonesia ini beberapa. Jadi misalkan di diagnosa kanker misalkan, atau itu buat memastikan diagnosanya itu di otopsi klinis, dan itu tidak membutuhkan persetujuan atau tidak membutuhkan penyidik, cukup keluarga setuju untuk dilakukan pemeriksaan. Oh, jadi nggak perlu pihak kepolisian gitu ya dok. Jadi dari keluarga dibawa ke kamar jenazah, instalasi kami bersama dengan dokter yang merawat, kita periksa bersama-sama. Nah, ngomongin jenazah nih dok, pernah nggak sih dok misalkan meninggalnya karena suatu penyakit, meninggal di rumah sakit, terus itu tim forensik apakah maksudnya menangani si jenazah itu seperti memandikan atau menjemputnya gitu dok? Instalasi kan pelayanan. Pelayanan. Jadi semua yang berkaitan dengan jenazah, baik dia meninggal di rumah sakit ataupun di luar rumah sakit, kita lakukan perawatan pelayanan. Oh, jadi forensik ini nggak hanya otopsi yang terkait tindak pidana saja, tapi yang berkaitan pelayanan.
di rumah sakit. Jadi yang saya biasa nih sering ketemu tim forensik biasanya pakai baju hitam-hitam gitu dok. Itu udah bawa apa ya kayak keranda gitu. Waduh ini kok aku ikut keter gitu dok. Kalau bisa dititeni ya dok, kalau timnya jalannya cepet ini kayaknya masih kosong gitu dok. Masih ringan kerandanya. Iya. Kalau udah pelan gitu saya agak serem. Udah capek orangnya. Berarti udah ada isinya dong. Udah aja. Iya, itu pelayanan kami aja. Kita menjemput di ruangan, bawa ke instalasi, dilakukan pemulasaraan sampai ambulan ya, kemudian diurus administrasi, surat keterangan kematian, apa itu udah di tempat kami. Oh, jadi itu termasuk pelayanannya forensik gitu. Instalasi kedokteran forensik. Oh iya, saya jadi paham nih dok. Soalnya saya kalau ngomongin bahas forensik itu taunya yang otopsi gitu aja dok. Ternyata luas pelayanan kita. Oke, seru banget ya dok ngobrolnya. Kayak nagih-nagih serem gitu dok. Iya. Nah, tapi nagihnya ini bikin penasaran soal kasus-kasusnya yang sering terjadi gitu ya dok. Berasa jadi detektif gitu ya dok. Iya, kalau saya tuh seneng kalau udah ketemu polisi, Pak, kamu udah ketemu belum Pak? Udah Bu, kena berapa tahun Pak? Nah itu seneng banget. Berapa tahun maksudnya? Meninggalnya berapa tahun itu? Bukan, pelakunya kena pasal berapa tahun. Oh gitu. Rekonstruksi suka ikut. Ayo ikut rekonstruksi. Pengen tahu gimana eksekusinya. Kapan-kapan kita boleh ya dok ngintip live waktu ngotopsi gitu. Tapi takut doang. Nggak berani deh. Kalau mau ikut TKP aja. Oh iya. Ke TKP. Kenapa udah gak boleh waktu otopsi? Yang pertama akan membuka rahasia kedokteran. Oh gitu ya. Kalau mau lihat dari jauh boleh. Yang kedua pasti mbaknya nggak bisa tidur. Takut. Bener sih dok. Nanti nggak bakal suka makan nasi padang, nggak ada kebayang-bayang. Nggak suka makan steak, ya toh. Iya. Jadi kebayang-bayang sampai rumah nggak bisa bakar, ya toh. Kalau dokter aman ya dok. Insya Allah. Nggak ada pantangan.